Halo teman tumbuh, dimanapun berada. Jumpa lagi di episode TCA. Kita akan membahas sesuatu yang menarik. Perlu nggak sih guru itu dimotivasi? Sebelumnya banyak sih, bukan banyak ya. Sudah jadi kebiasaan nih. Biasanya gini nih, kalau waduh guru-guru saya ini pada lagi lemah nih, perlu dimotivasi begitu ya. Atau kalaupun kita jadi pimpinan sekolah, ya biasalah guru-guru kami kurang motivasi begitu ya. Jadi harus dimotivasi dulu nih begitu ya. Apakah betul ya motivasi itu perlu didatangkan dari luar begitu ya? Apakah betul begitu motivasi itu perlu dipompa dari luar begitu, perlu disuguhkan dari luar begitu ya? Atau jangan-jangan ada motivasi yang harusnya muncul dari dalam? Ya, kita coba kupas perlahan ya, teman tumbuh semuanya. Ada satu pertanyaan menarik nih. Kenapa kata-kata negatif atau ucapan negatif atau komentar negatif kepada kita ya dalam satu hari itu nempelnya lama ya dibanding dengan kata-kata positif ya atau komentar positif atau juga mungkin pembicaraan positif. Mengapa yang negatif ini lebih lama nempelnya? Jadi ternyata ini berhubungan dengan masalah kimia di badan kita ya. Kimia, hormon dan termasuk dengan cara kerja di dalam batok kepala kita ini ya. Ada satu hormon yang keluar atau hormon kewaspadaan ini ya namanya kortisol, itu hormon yang bermanfaat bila dipakai sesuai dengan dosisnya begitu. Ketika kita mendengar kata-kata negatif atau umpat balik negatif begitu atau komentar negatif atau pembicaraan negatif, itu kortisol keluar memberi tanda kepada tubuh kita agar waspada, gitu ya. Hey, hey, waspada begitu kan. Ayo, ayo, ayo berjaga-jaga begitu kan. Nah, ketika kortisol ini keluar, maka semua pembicaraan tadi itu nempel begitu dan nempelnya ini lama. Kenapa? Karena kortisol ini bisa bertahan lama, dia tidak terurai gitu ya bahasanya ya. Tidak bisa bertahannya lebih dari 24 jam. Ada 26 jam lamanya kortisol ini bisa bertahan. Apalagi kalau kita semakin mengkonsumsi kata-kata negatif. Kenapa ya? Wah, terus dipikirin, itu tambah lama tuh. Dia seperti tablet hisap, yang makin dihisap makin terasa begitu dan makin nempel. Tetapi kalau kata-kata positif, umpan balik positif, pembicaraan positif, itu nggak lama nempelnya. Dia sebentar. Keluar juga hormon, namanya oksitosin, begitu ya. Tetapi hormon ini mudah sekali terurai, jadi gampang eh, hilang begitu ya. Jadi cuma sebentar saja yang namanya kata-kata positif itu nempel. Jadi sampai ada istilahnya nih ya, kalau di otak kita ini kata-kata negatif seperti nempel di velcro, apa kreket begitu kan. Tetapi kalau kata-kata positif itu seperti nempel di teflon. Ya jadi gampang meluncur dan gampang hilang begitu. Nah, jadi apakah dengan ini berarti kita perlu dimotivasi? Apakah gara-gara ini ya orang karena sering negatif begitu, apakah ini perlu dimotivasi? Coba kita main dengan eksperimen satu ini ya. Teman-teman coba hafalkan angka-angka berikut ini dalam waktu 5 detik. Coba ya, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Coba bisa nggak diulang lagi angka-angkanya? Nah, kalau belum bisa, saya kasih metodenya nih. Saya kasih cara untuk mudah menghafalnya. Nah, namanya kasih teknologi ya. Namanya titik. Nih angka yang tadi berdempet-dempet kita renggangin dikit, kita kasih titik. Jadi angkanya ada bisa kita baca ya. 2.417.089.000. Itu ya, itu angkanya. Kan mudah nggak menghafalnya? Harusnya mudah, 5 detik pasti bisa dihafalkan. Tetapi ya, ini kan tergantung kemauan. Mau nggak kita kan? Buat apa kita ngafalin misalnya? Mau nggak? Kalau nggak mau, ya ngapain juga gitu ya. Cuma diliatin, apa sih pentingnya. Tapi kalau saya rubah lagi nih ya, kemudian saya bilang begini, barang siapa yang bisa menghafalkan dalam waktu 5 detik, saat ini juga ya, bisa dapat uang 2 juta ya sejumlah atau sejumlah itu 2 miliar lebih mahal lagi 2 miliar 400 juta tadi itu jangankan 5 detik wah karena pengen dapat segitu ya dipaksain 2 detik juga pasti bisa tuh menghafalkan ya jadi artinya apa jadi artinya
kita perlu sesuatu yang dari luar agar kita bisa mau melakukan sesuatu. Tapi apa betul semuanya harus dari luar ya? Apa betul yang dari luar itu selalu bermanfaat? Ada loh teman-teman ya, orang yang kalau dikasih 2 miliar, dia ya biasa-biasa aja, bukan orang kaya. Tetapi dia lebih senang mempertahankan 2 miliarnya begitu ya, daripada dikasih 2 miliar. Kok bisa? Jadi gimana nih? Ini ada teori namanya loss aversion atau kalau bahasa Indonesianya namanya tolak hilang ya, bukan tolak angin tapi tolak hilang. Ini yang menemukan teori ini teorinya sempat rame. Yang menemukan namanya Pak Kahneman sama Pak Tversky. Mereka menemukan teori ini bahwa kalau diumpamakan energi gitu. Takut kehilangan atau kita nggak mau kehilangan itu ada 2 energi di dalam tubuh kita nih terjadi. Wah, dapat 2, duk, duk, gitu ya. Tapi kalau dapat sesuatu sama seperti yang kita pertahankan itu cuma 1. Contohnya begini, orang lebih kuat ya karena energinya lebih besar untuk menahan supaya dia tidak kehilangan 1 juta daripada energi yang dia dapat ketika memperoleh 1 juta rupiah. Tuh, kok bisa begitu? Ini yang menariknya dan ini banyak merubah banyak kondisi ya dari ekonomi dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali penemuan ini, teori ini banyak merubah banyak hal. Dan loss aversion ini juga kalau sederhananya ya, misalnya nih kita ketakutan kehilangan itu lebih kuat. Kenapa? Karena otak kita nggak pengen gitu. Jadi terus dipegang gitu. Seperti inilah kalau kita di rumah punya baju atau kaos yang sudah dekil begitu. Tapi sayang kita mau buang, kita nggak mau ngebuangnya. Sama, itu juga kita takut kehilangan barang itu, kan begitu. Ketakutan itu yang membuat kita lebih kuat. Rasanya lebih kuat ya, lebih dipertahankan daripada waktu pertama kali kita dapat barang itu, begitu. Jadi ini juga mungkin jawabannya kenapa ada orang bucin ya, jadi budak cinta, nggak mau ngelepasin. Atau juga, ya ini juga jawaban kenapa orang suka judi online misalnya. Jadi ternyata mendapatkan sesuatu itu tidak lebih banyak efeknya daripada kita takut kehilangan sesuatu. Begitulah kira-kira. Ini juga yang mungkin membuat orang jadi tadi ketika main judi kan dia kalah sedikit atau dia ketika menang ya dapat sesuatu di dalam diri kesenangan pertama ya. Tapi kemudian ketika kalah dia ingin tidak mau kalah lagi, makanya ditaruh lagi uang, taruh uang lagi, coba lagi. Padahal itu memang digunakan ya. Jadi teori loss aversion itu atau tolak hilang itu memang bisa digunakan untuk banyak hal. Bisa untuk memanipulasi atau bahkan ya tadi ya digunakan untuk banyak hal untuk membuat kita diarahkan ke satu tempat misalnya. Jadi motivasi dari luar itu penting. Ya bukan dibilang nggak penting loh. Penting, tetapi ada yang lebih penting lagi, motivasi dari dalam. Kenapa? Karena kalau motivasi dari dalam ini sudah ada, maka yang dari luar bisa disaring dengan baik tadi. Tolak hilang tadi atau loss aversion ini bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Tidak kita diarahkan oleh keadaan seperti itu. Misalnya nih teman-teman ya, bahayanya ngarap dari luar itu bisa aja kita dijebak gitu, tanda kutip ya, dijebak oleh satu tren atau satu brand ya, satu merek atau satu kata-kata yang kita itu diharapkan ke sana begitu. Wah ini bagus nih, kita harus ke sana begitu kan. Ya contohnya apa? Contohnya seperti brandnya Asia Raya atau saudara tuanya waktu Jepang datang ke Indonesia. Itu kita di branding loh, kita dikasih judul, kami ini saudara tua, kita akan membangun Asia Raya. Wah siapa yang nggak seneng, oh kita bisa bangun. Bahkan dikerahkanlah influencer-influencernya ya, untuk menceritakan bahwa Asia Raya dan saudara tua ini keren gitu kan. Ya coba teman-teman lihat sejarahnya lah ya, cari sendiri. Jadi influencer juga ditaruh di sana untuk menyatakan, dan video-videonya diproduksi, jadi kelihatan, wah keren, wah udah tergambarkan begitu. Jadi tadi, ketika dari dalamnya belum kuat, maka begitu datang dari luar yang kuat, udah bisa diarahkan. Atau apabila sama juga begini, ketika kita dalam satu kondisi, wah ini ada masalah, tiba-tiba ada yang bicara begini ya, di lembaga atau dimanapun silahkan, nggak tahu saya di mana. Misalnya, kan kita ini kekeluargaan ya. Waduh, yang tadinya nggak pernah ngomong kekeluargaan, begitu tiba-tiba kita ini seperti keluarga. Jadi konsep membuat kekeluargaan juga bermasalah loh. Hati-hati ya ketika ada yang membranding bahwa udahlah kita kekeluargaan. Ketika ada masalah begitu, ketika nggak ada masalah ya nggak disebut-sebut misalnya kan begitu. Nah ini juga sama ketika
kita tidak kuat dari dalam, maka kita akan terpengaruh. Akhirnya ya udahlah, nggak enakan lah, udahlah, saya nggak mau negur takut nanti begini, kan kita kekeluargaannya, sudahlah biarkan sajalah dia. Jadi biar ketidakenakan terus dilakukan sehingga tidak ada perubahan yang terjadi. Kalau dari luar juga, ini juga tidak baik. Kenapa? Karena orang yang ingin mengharapkan kita maju, ya kalau nggak bisa-bisa kita temukan dari dalam diri kita sendiri, ya maka dari luar pun ya apa yang dilakukan? Ya ada 3 yang dilakukan. Pertama, dibujuk-bujuk tuh. Tadi dikasih brand. Kalau nggak bisa, dipaksa. Ya, kalau nggak bisa juga ditekan, di pressure yang kuat begitu. Itu yang biasanya dilakukan kalau orang, ya sudah, saya mau dari luar saya lakukan ini. Kalau nggak bisa dibujuk-bujuk pakai tadi kata-kata indah, ya, atau kalau bahasanya Om Mark Twain, sang pengarang zaman dahulu kala, ada namanya Tom Sawyer Effect. Nah, itu teman-teman cari sendiri deh, efek Tom Sawyer, sehingga si Tom Sawyer ini bisa membujuk tuh tadi teman-temannya untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya nggak ada nilainya, tetapi bisa dikemas, kan begitu ya. Nah, bagaimana membangun dari dalam? Ini rahasianya udah banyak sih sebetulnya, tapi saya akan kenalkan ada satu teori namanya self-determination theory, atau teori tekad diri sendiri, ya, atau tekad untuk menentukan sendiri. Ini kalau sudah muncul dari dalam, dan kita sebagai pengelola lembaga pendidikan atau lembaga komunitas, kita punya juga kesempatan untuk bisa membangun suasana seperti itu. Teori ini ditemukan oleh Pak Richard Ryan sama Edward Deci. Ini keren banget ya. Dan langkah-langkahnya teman-teman bisa pelajari sendiri, bagus banget. Kita bisa bikin indikatornya, kita bisa mengakses diri sendiri juga. Kita ada di tahapan mana sih? Kita ada di tidak punya motivasi, kita membutuhkan motivasi dari luar sangat besar, atau kita punya motivasi dari dalam, atau kalau bahasa mereka, motivation, tidak punya motivasi, extrinsic motivation, atau motivasinya perlu dari luar, atau intrinsic motivation, atau kita sudah punya motivasi dari dalam. Ada 3 nih, yang dia bilang bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar 3. Kalau 3-3-nya bisa ditemukan, ya maka akan muncul motivasi yang besar di dalam dirinya. Yang pertama, keterhubungan, merasa diterima. Jadi merasa diterima, kemudian merasa dianggap, ya, ini akan membuat dia akan punya keterhubungan, sehingga bukan hanya dirasa atau satu arah saja, tetapi orang ini juga nanti akan membangun 2 arah, dia akan memberi juga. Jadi saling menerima, saling memberi akan terjadi, ketersalingan ini akan terjadi. Inilah keterhubungan. Kalau keterhubungan sudah ada, baik sekali. Ini yang sudah dibilang bahwa sudah memiliki keterhubungan. Dia merasa nyaman, dia merasa enak di sana, begitu. Nggak merasa asing. Sehingga yang muncul adalah self-belonging, atau rasa kepemilikan terhadap apapun yang ada di sana. Boro-boro mau korupsi, begitu ya. Ngambil hal yang kecil aja bukan miliknya juga dia nggak mau, karena itu merasa punya dia juga, kan gitu ya. Sama aja merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi ini adalah melakukan sesuatu yang dimengerti, sesuatu yang disenangi, sesuatu yang kemudian dia bisa menemukan dirinya di sana. Kompetensi ini adalah ketika orang dalam suasana kerjanya, dia merasa bisa menemukan potensi apa yang mau dia asah, sehingga dia bisa menguasainya. Jadi dia melakukan sesuatu yang dia mengerti pertamanya. Kompetensi ini bisa didapat dengan dia merasakan ada sesuatu yang bahasanya apa ya, kemenangan kecil. Jadi dia lakukan, dia dapat, oh saya bisa kuasai, oh saya bisa kuasai, oh saya bisa. Perlahan-lahan dia akan meningkat, sehingga kemampuannya pun akan meningkat di tempat kerjanya. Jadi kalau kemampuannya sudah meningkat dan dia sudah ada keinginan untuk menguasai sesuatu, kemampuan, maka di saat itulah kompetensinya dia rasakan hadir, dan itu bisa menambah kepuasan dalam dirinya. Yang ketiga, otonomi, atau kebebasan, kemerdekaan untuk membuat pilihan. Otonomi ini menarik, dia harus jadi self-endorse, ya, dia harus bisa mendukung dirinya sendiri, mendorong dirinya sendiri, ya. Kenapa? Karena dia bisa melihat banyak jalan yang bisa dia pilih. Dia punya freedom of choice, atau kemerdekaan untuk memilih caranya, gayanya sendiri, begitu ya. Sehingga bekerja itu bisa merasakan, ini gue banget nih, gitu ya. Ini cara saya banget nih, saya diterima banget di sini. Dan ini tadi kompetensi saya sudah dilakukan, dan saya bisa belajar kompetensi dengan cara saya. Wah, itu udah paling baik banget begitu ya, sehingga dia punya otonomi yang tinggi. Ketika dia sudah banyak mendukung dirinya sendiri, terbuka banyak jalan,
ujungnya nanti dia akan mencintai profesinya. Dia akan cinta apa yang di hadapan mata dia, begitu. Sehingga tadi keterhubungan, kompetensi, dan otonomi ini ada dan hadir dan tumbuh. Nah, yang penting yang tumbuhnya ini ya, bukan sekedar hadir, maka muncullah motivasi dari dalam dirinya. Orang-orang yang kuat intrinsiknya atau motivasinya, pasti tiga-tiga ini bisa tumbuh dan dirawat dengan baik. Tapi nggak usah susah-susah teman-teman nih. Bagaimana nih cara untuk mengecek apakah saya memiliki intrinsik atau potensi intrinsik motivation atau motivasi dari dalam ya? Cukup jawab aja satu pertanyaan ini ya. Maka kita akan tahu sebenarnya kita sudah punya bekal atau kita sudah menyala nggak? Atau jangan-jangan ini malah nggak sesuai gitu kan. Apa pertanyaannya? Coba sekarang teman tumbuh semuanya jawab ya. Kalau uang nggak jadi masalah, jadi nggak punya masalah nih, kita nggak kekurangan uang, kita juga nggak terlalu kelebihan, pokoknya nggak masalah lah. Yang kedua, kita waktu nggak masalah. Jadi ketika kita tidak punya masalah dengan uang, tidak punya masalah dengan waktu, artinya berkelebihan lah boleh gitu ya. Pekerjaan apa yang mau Anda lakukan? Teman tubuh mau lakukan apa? Ketika nggak punya masalah dengan uang, nggak punya masalah dengan waktu, begitu. Apa yang mau dilakukan? Nah, kalau sudah ketemu, jawablah dengan jujur, ya. Maka coba lihat, apakah pekerjaan itu pas nggak sama sekarang yang kita lakukan. Kalau nggak, bagaimana caranya? Ya, kita bisa diskusi. Ada juga caranya. Tenang. Tapi yang penting ya, ingat bahwa motivasi itu dibangun dari dalam. Perlukah motivasi atau bahkan pelatihan motivasi? Ya silakan Anda yang tentukan sendiri, tetapi dari cerita kita di depan, dari kupasan kita ke depan, mudah-mudahan bisa memberikan bekal ya, bahwa ada yang perlu dibangun dari diri, ada juga yang dari luar, dan hati-hati yang dari luar juga jangan tadi ya, jangan hanya membujuk, jangan hanya merayu, jangan hanya memaksa, apalagi menekan, kan begitu. Jadi yuk kita bangun perlahan-lahan, karena untuk membangun motivasi ini mungkin ya pelatihan perlu, mungkin juga pendampingan perlu, mungkin juga diperlukan, tetapi ada yang lebih penting, yuk kita jadi teman tumbuh untuk teman-teman di sekitar kita, sehingga kita bisa menyalakan motivasi dari dalam, teman-teman juga bisa menyalakan motivasi dari dalam. Ingat, tadi yang pertama adalah keterhubungan. Jadi keterhubungan bukan hanya kita memberi, tapi kita juga menerima dan saling memberi, saling menerima. Ketersalingan.